Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat bertemu kembali. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam materi pembelajarannya kita, yaitu materi pembelajaran IPS, masih di bab ke-1, yaitu materi pelajaran di kelas 7 di semester ganjil ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajarannya kita. Terlebih dahulu persiapkan alat tulis menulisnya. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang masalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, nanti Ibu harapkan anak-anak dapat menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia, dan yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam Indonesia. Kita ketahui potensi sumber daya alam Indonesia ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang berhubungan dengan potensi sumber daya alam ini sebenarnya banyak. Tapi dalam materinya kita akan membahas hanya dua sumber, yaitu sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Yang pertama, potensi sumber daya alam Indonesia. Kita lihat di sini, yaitu yang pertama, sumber daya hutan. Hutan. Apa sih hutan itu? Mungkin anak-anak ya pernah mengetahui atau pernah melihat atau pernah juga membaca tentang permasalahan hutan. Sering terpikir dalam pikirannya kita, apa sih hutan itu? Hutan itu adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan juga tumbuh-tumbuhan lainnya. Kita bisa melihat di sini bagaimana kondisi hutan Indonesia. Kita ketahui ya anak-anak ya bahwa potensi sumber daya hutan Indonesia itu besarnya yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kita lihat di sini hutan Indonesia itu juga akan menyimpan kekayaan flora dan fauna, hewan dan tumbuhan, atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Kita lihat pada gambar, di sini hutan Indonesia mampu menyimpan flora dan fauna. Di antaranya di sini ada macan tutul dan juga ada bunga bangkai. Lanjut berikutnya lagi, dari hutan yang dimiliki ini, Indonesia juga akan banyak menghasilkan yaitu buah-buahan dan juga obat-obatan. Lanjut, apa manfaat hutan itu? Manfaat hutan itu yang kita ketahui yang pertama sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Yang kedua, pencegah banjir. Yang ketiga, mencegah erosi dan tanah longsor. Yang keempat, tempat riset dan studi biologi. Yang kelima, sumber cadangan air. Yang keenam, mengatur iklim. Yang ketujuh, sarana olahraga. Yang kedelapan, sumber kebutuhan manusia. Kesembilan, habitat alami untuk jenis hewan. 10, sumber oksigen atau sebagai paru-paru dunia. Ini adalah manfaat hutan. Kita lanjutin. Sumber daya tambang. Apa-apa aja itu sumber daya tambang? Sebenarnya sumber daya tambang ini atau yang dikatakan sebagai pertambangan ini sangat banyak sekali. Tapi ada beberapa poin nanti yang hanya kita fokuskan saja dalam materi pembelajarannya kita pada pagi hari ini.
Potensi sumber daya tambang yang ada di Indonesia ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini hanya 4 sumber daya tambangnya. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Yang kedua, batu bara. Yang ketiga, boksit. Yang keempat, pasir besi. Yang kelima, emas. Minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas ini merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri dan transportasi dan rumah tangga. Kita lihat dalam tabel di sini daerah penghasil minyak bumi yang ada di Indonesia. Yang pertama, Sumatera. Di Sumatera ini ada di daerah Nangro, Aceh Darussalam. Kemudian Riau, termasuk di sini adalah Dumai. Kemudian juga ada di Sumatera Selatan, yaitu di Muara Enim. Kemudian di Jawa, penghasil minyak bumi di Jawa itu ada di Jawa Barat, yaitu di daerah Jatibarang, tepatnya di Majalengka. Kemudian di daerah Jawa Timur, itu di Wonokromo. Kemudian di Jawa Tengah itu ada di Cepu dan juga Cilacap. Di Kalimantan itu ada di Kalimantan Timur, seperti halnya Balikpapan. Kemudian juga ada di Kalimantan Selatan, contohnya seperti di Rantau. Kemudian yang keempat, Maluku. Di Maluku ini penghasil minyak bumi itu ada di Pulau Seram dan juga Tenggara. Dan kemudian yang kelima di Papua, yaitu di Sorong, Babo, dan juga Klamono. Berikutnya batu bara. Kamu lihat di sini batu bara. Ya, Ibu ambil background, yaitu gambar batu bara. Apa sih itu batu bara itu? Batu bara itu adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara di sini banyak ditemukan di daerah, di antaranya ada di Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan juga di daerah Bengkulu, Jawa Barat, dan juga Sulawesi Selatan. Lanjut, boksit. Boksit ini adalah sumber biji yang utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit ini sangat bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metalurgi. Penambangan biji boksit ini yang terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Bintan, Pulau Galang, dan Singkawang, Kalimantan Barat. Lanjut, biji besi atau pasir besi. Biji besi ini dapat dimanfaatkan untuk industri logam besi dan juga industri semen. Penambangan biji besi atau pasir besi ini dapat ditemukan di Cilacap atau Jawa Tengah. Kemudian Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di daerah Lampung, Pegunungan Syarbek di Sulawesi Selatan, dan juga Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Emas. Emas ini dimanfaatkan untuk perhiasan. Anak-anak kenal kan ya sama dengan emas kan? Ya, Ibu lanjutkan. Penambangan emas itu ada di daerah Papua yang kita dikenal dengan nama Freeport, yaitu Freeport Tamika. Kemudian juga ada di Kalimantan Barat, di daerah Sambas, di Nangro, Aceh Darussalam, yaitu tepatnya di daerah Melabo. Kemudian di Sulawesi Utara, di Bolang. Kemudian ada Mangondo, daerah Mangondo atau Minahasa. Kemudian di Riau, di daerah Logos, dan Bengkulu, di daerah Rejang Lebong. Selanjutnya, potensi kemaritiman Indonesia, yaitu kemaritiman. Kalau kita berbicara kemaritiman itu juga sama juga dengan kelautan, cuma ada bedanya. Kalau kelautan itu adalah fisiknya,
Sementara kalau kemaritiman itu adalah dalam bentuk ekonomisnya. Tapi semuanya sama-sama bergerak di dalam bidang yaitu kelautan. Kita ketahui wilayah laut di Indonesia ini sangat luas dengan potensi kekayaan alam yang melimpah. Indonesia ini merupakan negara dengan luas lautan yang mencakup 2/3 dari seluruh luas Indonesia. Luas laut di Indonesia ini sekitar 5,8 juta kilometer di dalam laut Indonesia, banyak mengandung barang potensi kemaritimannya. Apa saja itu potensi kemaritiman Indonesia? Ada perikanan, ada hutan mangrove-nya, dan ada juga terumbu karang. Kita masuk perikanan. Perikanan ini merupakan potensi sumber daya laut yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau umpamanya kita makan ikan, nah itu banyak terdapat dari lautan. Lanjut. Potensi perikanan disebut juga potensi lestari, yaitu potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan itu sendiri. Lanjut, hutan mangrove. Apa itu hutan mangrove? Hutan mangrove itu adalah hutan bakau yang juga merupakan hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove ini berkembang biak di daerah pantai yang terlindung, muara sungai, maupun di daerah laguna. Fungsi ekologis hutan mangrove. Fungsi ekologisnya yaitu di sini sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan juga berkembang biak. Sementara fungsi ekonomis dari hutan mangrove itu di sini bisa kita lihat berupa nilai ekonomisnya dari kayu-kayuan yang ada di sana di hutan mangrove itu, pepohonan, dan juga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Lanjut ke terumbu karang. Terumbu karang di sini adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Berikutnya lagi fungsi terumbu karang. Fungsi terumbu karang ini yang pertama sebagai pelindung ekosistem pantai, dan yang kedua sebagai penghasil oksigen. Yang ketiga, tempat tinggal berbagai jenis makhluk hidup, dan keempat, sumber obat-obatan, dan kelima, objek wisata. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita akhirin saja materinya kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.